Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garden Barbershop. Di video kali ini kita ingin membahas tentang alasan kenapa harus memilih bisnis barbershop. Teman-teman tentunya di sini pernah berpikir ya untuk punya atau memulai bisnis yang menguntungkan, kemudian mudah dijalankan dan juga memiliki permintaan yang tinggi. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kita ingin berbisnis ya, namun bingung bisnis apa sih yang sekiranya cocok untuk dimulai, kemudian tentunya mudah dijalankan ya, dan juga dengan modal yang dapat diperhitungkan seperti itu. Nah, mungkin bisnis barbershop ini bisa jadi pilihan yang tepat ya. Oke, tentunya saat ini di tahun 2025 dengan kemajuan teknologi dan informasi ya, perkembangan bisnis ini berkembang dengan sangat pesat ya. Dari bisnis yang langsung dijalankan atau bisnis di lapangan ataupun yang berbasis online seperti itu. Ya, baik di bidang perdagangan atau jual beli ya, jasa dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu bisnis nih di bidang jasa ya yang tidak pernah sepi peminat, yaitu bisnis barbershop. Kenapa? Alasannya simpel. Kalau saya bilang karena rambut manusia itu selalu tumbuh. Terdengar remeh-temeh ya, tetapi apabila kita bisa memanfaatkan peluang ini, tentunya kita bisa mengambil keuntungan ya dengan cara yang baik seperti itu. Artinya orang akan terus mencari tempat potong rambut ya yang nyaman, berkualitas dan juga terjangkau, baik dari segi lokasi maupun harga. Karena mungkin di antara kita cari tempat cukur itu yang dekat-dekat aja seperti itu, yang murah-murah aja itu juga ada, atau mungkin harus yang nyaman, harus yang berkualitas juga, dari cukurannya tentunya harus cocok seperti itu. Nah, bisnis barbershop ini sangat cocok karena pria maupun anak-anak itu ya rutin memotong rambut setidaknya sebulan sekali seperti itu. Nah, inilah yang membuat bisnis barbershop menjadi bisnis dengan repeat order yang tinggi gitu. Jadi orang akan berulang-ulang kali atau berlangganan ya untuk dicukur ke tempat kita seperti itu. Tentunya dengan catatan sudah cocok, baik itu tadi dari kenyamanan, kemudian kualitas cukuran dan juga keterjangkauan, baik itu dari segi lokasinya ataupun harganya pas di kantong bagi orang-orang yang memang cari tempat cukur yang terjangkau ekonomis seperti itu. Lalu apa saja sih keuntungan dari bisnis barbershop ini ya? Kenapa kok kita bisa berpeluang di bisnis barbershop ini? Yang pertama, permintaan yang stabil dan berulang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa rambut akan terus tumbuh gitu. Rambut pada normalnya manusia akan terus tumbuh 1 bulan, bahkan 1 minggu, 2 minggu, tergantung kondisi fisik seseorang atau kondisi rambut seseorang. Ada yang cepat tumbuh, ada juga yang mungkin lambat tumbuh seperti itu. Artinya pelanggan akan datang kembali secara rutin. Namun meskipun demikian ya, tentu dalam usaha jasa ini perlu adanya pelayanan dan kualitas yang baik. Agar apa? Agar pelanggan dapat kembali lagi ke tempat kita sebagai pelanggan tetap. Karena tidak jarang orang cenderung hanya ingin mencoba atau hanya karena mungkin karena ada promo di awal buka seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan dan kualitas yang baik. Artinya kestabilan ini tentu potong rambut itu merupakan kebutuhan yang primer ya bagi banyak orang. Jadi bisnis ini cenderung tetap bertahan meskipun ekonomi sedang sulit seperti itu. Artinya bagaimanapun ketika rambut memang terasa tidak nyaman, orang-orang yang mungkin tidak bisa mencukur sendiri ya pasti akan memilih tempat cukur gitu, meskipun mungkin harganya itu saat itu tidak bisa dijangkau atau mungkin kondisi keuangan sedang tidak baik seperti itu. Tapi potong rambut memang
menjadi kebutuhan yang utama seperti itu. Kemudian yang kedua itu modal yang terjangkau dengan keuntungan besar. Kenapa demikian? Tentu dibandingkan bisnis lain yang membutuhkan stok barang dan logistik yang rumit, barbershop ini hanya membutuhkan peralatan potong rambut ya dan tempat usaha. Jadi ketika teman-teman sudah punya peralatan potong rambut, tempat usaha, ya modal awal ini ya bisa disesuaikan mulai dari kecil hingga besar. Tentunya tergantung ketersediaan alat cukur kita, kualitas alat cukur kita, ya ini nanti bisa disesuaikan. Sehingga dengan modal awal yang tidak terlalu besar pun ya bisnis ini bisa segera berjalan. Jadi tinggal menunggu momentum kapan waktu yang tepat untuk buka dengan peralatan yang sudah ada, kita bisa segera berjalan seperti itu. Nah, yang ketiga, pendapatan stabil dan operasional yang mudah. Tentunya kalau kalian punya bisnis barbershop ini, itu nggak perlu ribet dengan stok barang ataupun pengelolaan yang kompleks ya. Seperti di minimarket, dia harus optime barang, kemudian harus keluar masuk administrasi barang seperti itu. Jadi cukup sediakan tempat, ya kita punya SDM atau barber, dan juga bisa mengelola dengan sistem yang baik. Nah, pendapatan yang stabil ini tentu kalau dikelola dengan baik, ini memberikan pemasukan harian yang konsisten. Nah, dibandingkan dengan bisnis lain yang memerlukan stok barang yang besar, barbershop ini hanya memerlukan perawatan alat seperti dan sedikit bahan baku atau barang habis pakai seperti neck strip ya, kemudian bedak, shampoo ataupun lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa operasional yang mudah? Karena sederhana dan tidak memerlukan keterampilan tinggi. Kenapa demikian? Hal ini tentu bergantung pada pelayanan yang ada. Apabila lengkap, harga juga akan menyesuaikan. Ya, sebagai contoh, kalau di barbershop untuk layanan perming atau cornrow, ya, maka harga juga akan lebih tinggi dan tentunya menyesuaikan demand dan supply yang ada di daerah kalian seperti itu. Kita lihat pada umumnya jika kita buka di pedesaan, mungkin potongan yang diminta pun potongan yang sederhana aja gitu, rapi, mungkin juga fade, taper dan lain sebagainya. Nah, berbeda di perkotaan ya, yang permintaannya itu sangat kompleks ya. Kemudian yang keempat, bisnis yang fleksibel dan bisa autopilot. Ya, bisnis ini juga bisa berjalan dengan sistem bagi hasil dengan barber. Jadi kamu nggak perlu selalu ada di lokasi kalau kamu bertindak sebagai owner seperti itu. Jadi dengan manajemen yang tepat, barbershop bisa menjadi bisnis autopilot yang tepat menghasilkan pendapatan tanpa perlu banyak campur tangan. Nah, fleksibilitas dalam konsep bisnis barbershop juga bisa membukanya juga dengan bermacam-macam tingkatan ya, dari yang mulai sederhana sampai juga dengan pelayanan yang lebih lengkap, mungkin dengan konsep premium yang bisa plus sekaligus cuci tanpa perlu membayar tambahan, atau juga bisa konsep klasik seperti itu. Artinya ini menyesuaikan layanan yang diberikan, menyesuaikan harga seperti itu. Nah, tentunya apabila memang belum bisa membangun sendiri, membangun tim, merekrut karyawan, tentu teman-teman yang tertarik untuk bisnis ini bisa terjun langsung ya dengan berlatih secara otodidak maupun pelatihan atau kursus. Tentu hal ini akan lebih menekan biaya ya dan resiko-resiko lain ketika merekrut seorang karyawan. Nah, yang terakhir, potensi franchise dan skalabilitas. Apa itu? Tentu kalau sudah berjalan sukses, kalian bisa mengembangkan bisnis dengan membuka cabang atau bahkan membuka sistem franchise seperti itu. Jadi sistem bermitra ini adalah peluang besar ya untuk meningkatkan keuntungan. Dan juga tidak hanya dari segi toko atau lokasi atau gerai yang kita punya,
untuk menghasilkan income, kita juga bisa melalui upselling produk seperti itu. Nah, di tempat barber biasanya juga menjual produk perawatan ya, seperti pomade, minyak rambut, atau sampo khusus. Nah, jika sudah sukses tentunya barbershop bisa diperluas dengan membuka cabang ataupun sistem franchise atau kemitraan. Nah, itulah teman-teman kurang lebih di video kali ini keuntungan dari bisnis barbershop ya. Yang pertama itu permintaan yang stabil dan berulang, kemudian modal yang terjangkau dengan keuntungan besar, kemudian pendapatan stabil dan operasional yang mudah, kemudian bisnis yang fleksibel, kemudian juga yang terakhir potensi franchise dan skalabilitas yang cukup baik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman yang ingin mencoba bisnis ini dan juga ingin mengetahui secara lebih jauh tentang bisnis ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.